Untuk yang kita tangani, memang ada yang mengalami depresi sampai berat, ada. Itu juga secara konsensus nasional bahwa yang mengalami gejala gangguan jiwa berat itu hampir 30%. Yang 60% itu sedang. Jadi kayak kita ini mungkin sedang ya. Ya, terus yang ringan jarang sekali, semuanya hampir mengalami gejala. Nah, yang di rumah sakit itu biasanya kita lakukan pendekatan berupa, ya kalau kita lihat kondisinya, kalau kondisinya sudah bisa diajak bicara dan disupport untuk dikembalikan pada kondisi sebenarnya, dia akan bisa menerima keadaan. Namun yang sudah terlanjur dalam keadaan jatuh depresi, ya mau tidak mau kita harus menggunakan obat-obat antidepresan untuk membantu dia untuk saat ini. Karena hanya dengan kita psikoterapi, kita bilang begitu, tidak akan mampu menembus alam bawah sadarnya yang sudah terlanjur masuk gitu. Sudah terlanjur depresi, jadi susah untuk dibicarakan. Namun kalau sudah dengan bantuan obat, lambat laun 1-2 minggu begitu, insya Allah akan sudah bisa diajak bicara lagi. Iya, ya, yang pasti bahwa semuanya saat ini sudah dalam keadaan yang baik ya, tetapi yang penting selalu diberikan support ya untuk mereka semua. Yang pastinya mereka juga pasti yakin bahwa mereka pasti akan sembuh lewati semuanya. Oke, untuk Anda sekali lagi yang mau gabung bersama kami, silakan buat Anda di 0812 39130644 ya. Silakan sekali lagi nomornya 0812 39130644. Kami masih menunggu untuk Anda yang mau bergabung bersama kami. Masih seputar masalah stres ya, melawan stres dan kecemasan akibat ancaman COVID-19. Nah, Ibu Dokter, tadi soal kesehatan fisik ya, respon di dalam tubuh kita untuk melawan atau menghadapi stres ini tentunya ada banyak macam ya. Kira-kira untuk sekarang ini bagaimana kita bisa meminimalkan stres ini menghadapi pandemi yang sederhana? Oke, jadi untuk minimalisir daripada stres ini sendiri, kita harus mempunyai pertahanan ego yang baik. Pertama, kita selalu berpikir positif. Terus kedua, lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bahkan yang misalkan tidak bisa jualan di luar, sekarang bisa jualan kue di dalam rumah, nanti taruh di toko-toko kan bisa. Nah, seperti itu. Terus jangan lupa pendekatan kita kepada Tuhan. Ya, itu yang paling penting, karena ini salah satu mekanisme pembelaan ego yang matur adalah ansenteis. Kita bilang yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan itu Tuhan pasti akan memberikan jawabannya. Itu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama Suara Sika saat ini. Kita masih di Talkshow bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sika. Dan sekali lagi kami masih buka kesempatan ya untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, atau SMS juga bisa langsung di nomor 0812 3913 0644. Untuk yang mau gabung bisa bersama kami di siang hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat beraktivitas saja ya buat semua yang lagi beraktivitas saat ini, bisa bergabung bersama kami. Dan sambil menunggu penelpon yang masih mau gabung, kita nikmati dulu satu nomor manis berikut ini untuk Anda ya. Selamat bergabung dan kita akan kembali lagi sesaat lagi bersama Suara Sika. Oke, terima kasih Anda masih tetap setia bersama Suara Sika di siang hari ini 104,9 MHz, dan saya Siska masih bersama Dr. Fatima menemani Anda. Kita juga sudah ada yang masuk ini di line SMS ya Ibu Dokter, mungkin kita bisa baca dulu SMS-nya. Ada beberapa SMS yang masuk. Selamat sore, ini dengan Mama Elvinta dari Bola. Selamat sore Mama Elvinta. Saya mau bertanya pada Dokter Fatima, hormon apa saja
yang menjadi pemicu stres dan bagaimana cara mengatasi stres yang berlebihan ya selain tips tadi. Oke, itu dari Mama Elvinta ya di Bola. Tadi pertanyaannya hormon apa saja yang menjadi pemicu stres dan cara mengatasi stres yang sudah disebutkan dokter tadi. Yang berikut ini dari Novita, bagaimana caranya kita mengatasi stres dan jaga kecemasan karena dengar-dengar berita hoax di media sosial soal COVID-19 ya. Pada umumnya sudah disampaikan tadi, tapi tidak apa-apa. Terima kasih untuk Novita. Juga ada SMS lagi yang masuk. Apa yang kita lakukan soal kecemasan dan ekonomi ya? Masih masalah ekonomi juga ya. Terima kasih dengan Mama Elvinta juga. Selamat siang, sudah gabung. Ada lagi yang mau bertanya nih. Selamat siang dokter. Sudah berapa orang di Nyansika yang positif corona? Sembuhnya berapa? Meninggalnya berapa? Aduh, kasihan. Dalam perawatan dan juga mereka dirawat di mana? Ada lagi pertanyaannya, apa perbedaan dan atau persamaan psikolog dan psikiater? Nah, terima kasih ya sudah bergabung. Oke, itu tadi ada beberapa. Terima kasih juga untuk Novita. Juga ada Mama Elvinta yang sudah bergabung. Mungkin yang pertama tadi terkait tadi soal hormon ya, Ibu Dokter, dari Mama Elvinta di Bola. Mungkin kita bisa terlebih dahulu yang ini. Baik, jadi hormon-hormon yang berpengaruh dalam pertahanan stres itu selain hormon serotonin, kita juga sering mengatakan hormon kortisol ya. Jadi hormon kortisol ini memang disiapkan tubuh untuk menghadapi stres. Jika stres itu terlalu berlebihan, maka hormon kortisol ini pun akan mengalami ketidakseimbangan. Jadi yang mengakibatkan ketidakseimbangan ini karena stres yang terlalu berlebihan. Di antaranya akan mengakibatkan seperti kadar gula darahnya yang tinggi, kadar metabolisme terhadap pencernaan di dalam tubuh juga tidak stabil, dan bahkan sampai di bagian pengendalian daya ingat. Jadi kalau orang stres itu kadang-kadang terlihat mudah lupa, seperti itu. Terus selain itu juga hormon-hormon yang lain akan berpengaruh. Di antaranya ya hormon yang di dalam fisik itu. Jadi sudah berawal dari ketidakseimbangan daripada serotonin, kortisol, akibatnya yang lain yang seakan-akan itu berkurang, padahal sebenarnya dia aman-aman saja. Jadi terganggu keseimbangannya. Tergantung nanti dia mengenai misalkan di bagian adrenalin dia akan menjadi hipertensi, misalkan seperti itu ya. Terus di bagian perut dia akan mengalami ketidakseimbangan hormonal di dalam perut, akan terjadi gejala mual, muntah, seperti itu. Nah, tergantung tempat di mana seseorang kelemahan dalam tubuhnya itu apa, jadi itu akan yang terserang. Itu saja. Iya, kalau tadi Ibu Mama Elvinta di Bola tadi, selain itu juga Mama Elvinta juga bertanya selain masalah hormon tadi ya. Ada juga Mama Elvinta bertanya juga mengatasi stres yang berlebihan selain tips yang sudah Ibu Dokter sampaikan tadi. Oh, baik juga. Jadi selain tadi kita juga dalam mengkonsumsi makanan. Ya, jadi gini, kadang-kadang orang stres itu makannya banyak sekali, semua dimakan, bahkan yang pedes-pedes atau apa. Nah, itu yang harus hati-hati juga ya. Terus yang ada yang juga tidak mau makan. Jadi selain itu kita harus menjaga pola makan kita. Pola makan kita ini penting karena kalau terlalu berlebihan karena stres,
itu juga akan mengakibatkan gangguan hormonal yang lain. Padahal sebenarnya dia maunya makan hanya untuk menutupi stresnya saja sampai tidak mikir apa efek daripada makanan tersebut. Terus atau tidak makan bahkan akan mengganggu hormon yang lain. Jadi misalkan terjadi gastritis, nah seperti itu. Jadi menjaga pola makannya juga harus lebih baik lagi. Baik, itu tadi semoga bisa bermanfaat ya buat Mama Elvinta di Bola. Selain itu tadi soal hormon, soal konsumsi makanan juga itu penting ya. Jadi semoga Mama Elvinta juga tetap sehat, jaga-jaga kesehatan selalu, makan makanan yang bergizi ya, biar tetap fit. Oke, terima kasih buat Mama Elvinta. Untuk Novita juga selamat siang. Novita ini bertanya bagaimana mengatasi stres, terutama menghadapi berita hoax ya yang sangat banyak saat ini. Oke, mungkin tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ibu Dokter, tapi mungkin bisa disampaikan lagi untuk Novita. Selamat siang Novita. Jadi untuk Mbak Novita mungkin informasi itu perlu disaring lagi ya, disaring lagi apakah ini resmi atau tidak. Jadi kalau seperti dari Facebook saya rasa itu masih kurang resmi ya. Jadi tidak perlu dipercaya dan tidak perlu di-share. Ya. Sebelum di-share disaring dulu. Kalau sudah tidak terlalu penting ya nggak usah dibaca, langsung hapus saja. Atau bahkan kita melihat informasi yang lain, misalkan memasak atau kegiatan menjahit atau apa yang lain. Jadi tidak perlu terfokus pada penularan, kematian, bahkan sudah berapa banyak yang ada di sini. Yang penting kita lakukan kegiatan kita semanfaat mungkin. Iya, jadi bisa gunakan waktu yang banyak ini, lebih banyak di rumah. Jadi kalau ada bakat-bakat yang terpendam, saatnya disalurkan. Tapi tentu bakat-bakat yang bagus ya, yang positif. Oke, selamat siang Ibu Dokter. Bagaimana cara kita menghindari resah stres atau hati kita yang dak-dikduk? Oke, ada hati yang dak-dikduk. Ini bagaimana nih menghindari rasa stres seperti ini sampai hatinya dak-dikduk? Baik, jadi dak-dikduk itu adalah proses daripada percepatan irama jantung seperti itu ya. Jadi kita bisa lakukan teknik-teknik relaksasi, misalkan ambil bernafas, tahan 2-3 menit. Kemudian keluarkan pelan-pelan. Nah, lakukan itu terus dan pikirkan sesuatu yang indah-indah. Nah, mungkin bisa dilakukan di rumah dan bahkan olahraga. Nah, apa sih fungsi daripada olahraga ini? Sebenarnya olahraga ini sangat banyak fungsinya, diantaranya adalah meningkatkan oksigenasi daripada otak. Jadi kalau oksigenasinya di otak lebih baik, maka cara berpikir kita juga akan lebih baik, tidak mudah cemas seperti itu ya. Oke, terima kasih. Berikut nih dari ada Opa Wodong nih di Kecamatan Waigete. Selamat siang buat Opa Wodong, juga selamat siang untuk semua yang ada di Waigete. Tadi lebih banyak soal data ya dari Opa Wodong, ini soal data pasien yang ada di Niansika. Sekarang pasien positif yang sudah sembuh ya dalam perawatan dan saat ini dirawat di mana, mungkin yang Ibu Dokter ketahui mungkin ya. Baik, jadi lebih ke data ini. Untuk data mungkin saya bukan orang yang tepat untuk membicarakan saat ini. Jadi itu akan dibicarakan oleh tim-tim yang tepat. Betul sekali ya. Jadi memang sudah ada yang kita rawat, namun data otentiknya saya tidak bisa membicarakan di sini. Namun kita tidak perlu khawatir, insya Allah akan kita tangani dengan baik dan sesuai prosedur yang sudah ada. Tidak perlu dikhawatirkan lagi bahwa dokter-dokter dan perawat yang di sini semuanya sudah terlatih. Itu yang saya ingatkan lagi, bahwa tidak perlu dibesar-besarkan dan kita sudah siap dengan keadaan ini. Tim medis dan tim yang lain juga sudah siaga dalam penanganan ini.
begitu. Oke, terima kasih. Ada lagi dengan Pak Rifon. Pak Rifon di rumah mungkin pertanyaannya tidak jauh dari sebelum-sebelumnya ya, dari yang sudah SMS yang sebelumnya. Aktivitas apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stres atau depresi lewat makanan mungkin ya, sudah disampaikan oleh Ibu Dokter tadi ya. Untuk Pak Rifan, makanan tentu sudah disampaikan oleh Ibu Dokter. Aktivitasnya seperti apa yang konkret untuk menghilangkan depresi atau stres ini seperti apa? Oke, jadi depresi itu sebenarnya harus kita bagi dulu. Depresi ringan, sedang, bahkan berat. Kalau cuma ringan, misalkan tidak sampai ada ide-ide bunuh diri misalkan seperti itu. Jangan sampai ya. Itu masih bisa kita, apa yang menyebabkan kita depresi harus kita cari penyebabnya dan benar. kita selesaikan. Terus yang kalau depresi sedang itu biasanya harus sudah dengan konsultasi dengan dokter, bahkan sedikit penambahan obat-obat antidepresan. Kalau sudah depresi berat, tidak bisa hanya dengan bicara atau konsultasi, dia wajib dengan obat dulu baru kita bisa membenarkan pola pikirnya yang sudah terlanjur sakit hati misalkan seperti itu ya. Jadi yang harus dilakukan di sini mungkin untuk depresi ringan yaitu dengan cara seringlah berpikiran positif, yang kemudian menceritakan hal-hal yang dianggap membebani diri, terus seandainya dan itu tidak terbantu, bisa yang mengakibatkan menjadi depresi sedang, cepat-cepatlah untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli. Iya, betul sekali. Oke, selamat siang juga untuk Maneni ya yang ada di Talibura. Soal makanan juga ya, tadi ada sudah yang dikatakan oleh Ibu Dokter tadi, kalau makanan ada coklat ya, ada keju, itu tadi sudah disampaikan. Terima kasih sudah bergabung untuk Maneni yang ada di Talibura. Selamat siang Ibu Dokter, ini dengan Bapak Soleh di Napung Langir, ingin tanya bagaimana kita bisa melupakan gejala stres karena kita dilarang untuk beraktivitas di luar. Iya, buat Bapak Soleh. Jadi kalau gejala stres itu tidak dilupakan, tetapi bagaimana kita mengelola stres ya. Jadi stres itu perlu dikelola dengan baik. Jika kita hanya memikirkan penyebab daripada stres itu sendiri, maka kita akan hanya bersahabat dengan stres. Namun kalau stres itu kita kelola dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, seperti daripada kita stres memikirkan COVID misalkan, lebih baik saya stres kerja. Carilah pekerjaan yang lebih baik sehingga akan pindah satu stres yang jelek ke stres yang baik. Artinya kita melakukan suatu mekanisme pembelaan ego lagi yang kita bilang sublimasi, memindahkan pekerjaan satu yang jelek ke pekerjaan yang lebih bagus. Misalkan ada yang misalkan capek begitu, lebih baik olahraga, lari-lari, sepak bola atau seperti itu bisa dilakukan. Oke, yang SMS berikut ini, selamat siang Ibu Dokter, berbicara terkait stres ini ya. Yang menjadi di masa pandemi COVID-19 ini menjadi suatu masalah yang tren di kalangan semua masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira support apa yang bisa kita tempuh agar supaya kita bisa memodifikasi pandangan atau pola pikir warga masyarakat yang sudah tentunya mengalami gangguan, dalam arti munculnya keputusasaan, seakan-akan hidup ini tidak ada artinya lagi. Oke, terima kasih. Buat Aldo, selamat siang Aldo. Baik, jadi terima kasih Aldo. Jadi support yang pertama kita lakukan adalah psikoterapi suportif, memberikan dukungan. Dukungan itu berupa moral, bisa juga ekonomi, bantuan apa yang mereka butuhkan, atau bahkan
hanya sekedar mendengarkan keluhan saja itu sudah kita sangat membantu, memberikan support yang baik. Jadi kadang-kadang seseorang itu tidak perlu dikomentari, hanya pingin cerita dan didengarkan saja, itu sudah sangat bagus. Terus kemudian bagaimana kita bisa menghalau akibat stres yang terjadi ini, kita salah satunya bahwa dengan keadaan COVID ini kita mengatakan bahwa kalau keadaan ini tidak akan selamanya, dan mungkin ini hanya beberapa waktu saja, hanya membutuhkan keteguhan kita dalam menganalisa keadaan serta kebersamaan kita dalam menghadapi ini bersama-sama, dan kerjasama dengan pemerintah itu yang baik, sehingga kita bisa cepat-cepat memutuskan mata rantai daripada penderitaan kita bersama. Gitu ya. Oke. Baik, Anda yang masih mau bergabung bersama kami, silakan, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ke depan ya untuk menemani Anda di talkshow siang hari ini. Untuk yang mau bergabung masih ada waktu di 0812 3913 0644. Silakan untuk Anda, dan terima kasih banyak buat yang masih tetap setia bersama Suara Sika untuk talkshow kita di siang hari ini. Masih bicara melawan stres dan kecemasan akibat ancaman COVID-19. Oke. Ada SMS juga ini dari ada yang mau gabung, silakan kita terima dulu penelpon yang sudah gabung. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, dan siapa di mana nih? Ini dengan Pak Oscar di Watu Blabi. Selamat siang Pak Oscar, silakan. Jadi begini Bu, ini kita mau tanya, bagaimana dengan kita punya masyarakat di Pakualang, khususnya di Lahir, yang sudah mengalami zona merah, khususnya di Watu Dena kan? Karena kita punya masyarakat ini ada yang trauma juga soal di zona merah itu. Bisa sampai? Iya, Oke deh, terima kasih untuk Pak Oscar yang ada di Watu Blapi untuk sedikit bertanya tentang saudara-saudara mereka yang katanya ada di kampung tadi ya. Di zona merah, sepertinya kita belum bisa dikatakan kita zona merah ya di sini ya. Atau menurut Ibu Dokter bagaimana ini? Jadi kalau zona merah biasanya kalau yang saya tahu adalah sudah ada yang satu positif, berarti kita sudah zona merah, mungkin seperti itu ya. Iya. Nah, kalau seandainya ada yang sudah di daerah zona merah, asal kita tidak terpapar dengan ODP, kita bisa sedikit merasa aman dan tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, untuk keluarga yang misalkan ada dengan ODP yang sekarang di dalamnya dia ikut terisolasi, nah itu yang harus disadarkan bahwa kembali lagi bahwa isolasi ini bukan untuk mengucilkan dia, tetapi justru akan memberikan pertolongan seandainya dia ada apa-apa, akan lebih cepat ditangani oleh tenaga medis. Ya, jadi untuk yang warga setempat, keadaan ini jangan dibuat panik, karena kalaupun dia terisolasi, sudahlah kita cukup berempati bahwa kasihan dia mengalami hal seperti ini. Jangan malah kita jauhi yang berlebihan, bahkan mengucilkan, bahkan menceritakan yang enggak-enggak. Misalkan seperti itu, jadi kita harus tetap mendukungnya. Misalkan memberikan makanan atau mengirim lewat petugas yang sudah ada di situ. Jadi kita tidak usah terlalu panik untuk hal-hal seandainya kita sudah berada pada jalur zona merah seperti itu. Oke. Untuk Pak Oscar di Watu Blapi ya, semoga bisa bermanfaat ya. Tetap semangat dan juga selalu pastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Oke. Dan selamat siang kembali untuk yang mau gabung. Kami masih setia menemani Anda di sini untuk bisa bersama kami di line telepon 0812 3913 0644. Oke. Untuk Anda semua juga yang lagi beraktivitas
selalu jangan lupa menjaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi pastinya. Ya Ibu Dokter, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, kira-kira untuk sekarang ini Ibu Dokter bisa memberikan pesan-pesan apa saja secara umum ya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sika untuk yang saat ini sedang dalam masa-masa atau sedang dalam suasana bisa dikatakan harap-harap cemas ya, untuk berharap pasti yang akan yang terbaik bisa terjadi, tapi secara umum lebih konkret apa saja pesan-pesan Ibu Dokter untuk kita semua dan juga untuk semua saudara yang saat ini harus berjuang melawan COVID ini. Baik, jadi inti daripada ini bagaimana kita bisa menghadapi kecemasan ataupun stres pada saat COVID ini, pandemi COVID ini. Jadi satu, tetap batasi informasi. Informasi ambillah yang penting-penting saja. Yang kita juga harus berpikir rasional bahwa kematian akibat COVID ini tidak semengerikan kematian akibat misalkan penyakit-penyakit kecelakaan, stroke atau apa yang lain. Jadi itu yang harus kita berpikir, masih ada penyakit yang lebih mengerikan dibandingkan COVID ini. Yang selanjutnya adalah lakukan tetap aktivitas di rumah ataupun di lingkungan setempat yang masih bisa kita jangkau, dengan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan, terutama mencuci tangan, terus kemudian memakai masker, bahkan mendisinfektan barang-barang yang sudah terkontak dengan orang lain yang kita tidak tahu apakah itu terinfeksi atau tidak. Jadi mungkin seperti mensemprot disinfektan pada uang misalkan, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa bersyukur bahwa keadaan ini tetap harus kita syukuri. Kita pernah sering berpikir bahwa sering meninggalkan keluarga, sering berpikiran orang lain lebih penting dari segalanya, dan saat ini kita harus bersyukur. Semua keluarga duduk di rumah sendiri-sendiri, semua keluarga bersama. Dan itu harus kita syukuri bahwa dengan keadaan kebersamaan ini pasti akan menimbulkan kekuatan yang lebih dari itu. Yang lainnya untuk saudara-saudara kita yang sudah terpapar, bahwa keadaan ini bukan akhir daripada penderitaan yang saudara-saudara alami, tapi ini adalah awal daripada perjuangan saudara-saudara kita yang terpapar untuk memperjuangkan kesehatannya. Tetapi tidak lepas lagi dari itu, kita akan tetap membantu dari tim medis, dari tim yang lain juga akan memberikan support apa yang kita bisa. Jadi dengan begitu keadaan akan lebih cepat teratasi. Jadi semuanya serahkan kepada petugas yang sudah ada, dan percayakan pada kami bahwa beban itu tidak akan selesai ditanggung sendiri, tetapi akan kita kerjakan bersama. Begitu, selamat dan semoga sehat fisik dan sehat jiwa. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dokter dan saudara pendengar Radio Suara Sika di mana saja Anda berada. Kita sudah kurang lebih 1,5 jam ya bersama di talkshow kita sore hari ini bersama Ikatan Dokter Indonesia, dan melawan stres serta kecemasan akibat ancaman COVID-19. Dan semoga saja seluruh penjelasan dari Dr. Fatima yang sudah menemani kita akan semakin bermanfaat untuk kita, dan kita juga akan semakin kuat bersama. Kita bisa untuk menghadapi semua ini untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan akhir kata saya Siska juga langsung pamit dari ruang
ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon, juga yang sudah gabung di SMS. Semoga Anda juga tetap sehat bersama keluarga dan lingkungan sekitar. Akhir kata, saya Siska pamit. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain.